Bapak Ibu mungkin yang pernah sebagai narasumber mengalami sejenis gangguan coretan-coretan yang terjadi di PowerPoint. Dan Bapak Ibu merasa bukan Bapak Ibu yang mencoretnya, tetapi sudah tercoret. Sehingga menduga itu kalau tidak host atau siapa gitu ya. Untuk Bapak Ibu ketahui bahwa yang menganotasi, yang memberikan coretan itu bisa dilakukan oleh peserta. Oke teman-teman, sekarang kita akan bahas terkait dengan narasumber. Nah, mungkin teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang menonton video ini pernah atau berpengalaman menjadi narasumber ya pada saat pelaksanaan webinar atau conference. Kan begini ya, di webinar itu kan ada beberapa komponen ya, ada narasumber, kemudian ada moderator, kemudian ada host ya sebagai pemegang kendali dalam meeting online. Sebagai narasumber itu kita juga harus memahami fitur Zoom ini dengan baik gitu. Oke, yang pertama terkait dengan share screen. Nah, narasumber itu kan biasanya menyediakan PowerPoint, menyediakan materi ya untuk disajikan kepada peserta webinar. Nah, di sini disarankan itu narasumber sendiri yang men-share screen-nya, PPT atau materi yang akan disajikan. Karena ini akan memudahkan untuk pertukaran slide dari satu slide ke slide berikutnya. Karena yang karena kan biasanya tergantung kepada orang yang berbicara gitu. Nah, tetapi ada sebuah kondisi yang memang tidak memungkinkan atau ada beberapa kendala sehingga narasumber tidak bisa men-share screen-kan. Sehingga yang men-share screen-nya adalah host. Narasumber itu juga harus paham bahwa ketika meminta selanjutnya slide berikutnya, itu kadang-kadang ada sejenis problem akibat dari mungkin lemahnya sinyal atau lainnya, sehingga pertukaran slide itu agak lebih lambat gitu. Nah, misalkan seperti ini, ketika Bapak Ibu sudah selesai ngomong satu slide, kemudian meminta host untuk melanjutkan slide berikutnya. Jadi silahkan host next slide gitu, slide berikutnya. Nah, untuk Bapak Ibu ketahui bahwa host itu juga sudah men-next-kan gitu ya. Tetapi mungkin ada beberapa problem bahwa pertukaran slide-nya itu agak lebih lambat. Apalagi itu narasumber yang betul-betul berpatokan materinya itu dari layar komputernya, dari layar HP-nya gitu. Sehingga kan delay jadinya. Terkait share screen ini, Bapak Ibu juga kalau bisa itu tidak berpatokan kepada PowerPoint yang ditampilkan oleh host di layar. Tetapi Bapak Ibu sudah menyiapkan PowerPoint-nya di device yang lain, pada komputer yang lain, atau memprintkan gitu ya. Maka Bapak Ibu sebagai narasumber, ketika sudah meminta host untuk men-next-kan, meminta slide berikutnya, Bapak Ibu lanjut saja ngomong gitu, lanjut saja untuk berbicara. Nah, karena dia akan menunggu delay gitu. Tetapi kalau sudah terlampau lama ya, misalkan sudah sampai 20 detik ya, 30 detik juga belum berpindah, nah itu mungkin bisa Bapak Ibu konfirmasi ulang. Terkait dengan anotasi, Bapak Ibu mungkin yang pernah sebagai narasumber mengalami sejenis gangguan coretan-coretan yang terjadi di PowerPoint. Dan Bapak Ibu merasa bukan Bapak Ibu yang mencoretnya, tetapi sudah tercoret. Sehingga menduga itu kalau tidak host atau siapa gitu ya. Untuk Bapak Ibu ketahui bahwa yang menganotasi, yang memberikan coretan itu bisa dilakukan oleh peserta. Nah, jadi kadang-kadang peserta itu memang secara tidak sengaja coba-coba di HP-nya sehingga menimbulkan sebuah coretan atau anotasi. Atau kadang-kadang ada juga yang iseng gitu ya, yang iseng coba mencoret-coret. Sebagai narasumber yang men-share screen-kan PowerPoint-nya itu juga harus bisa mengatur anotasinya. Nah,
Cara mengaturnya bisa Bapak Ibu lakukan sebagai berikut. Ini adalah coretan-coretan yang terjadi yang dilakukan oleh peserta. Nah, jadi ini kita pertandanya tidak mematikan anotasi. Jadi kalau seperti ini yang harus teman-teman lakukan adalah Bapak Ibu lakukan adalah di sini harus disable annotation. Disable annotation, jadi orang tidak bisa lagi. Kemudian untuk anotasinya silahkan di clear ya, clear all drawing. Oke, untuk Bapak Ibu ketahui bahwa anotasi ini ya, meng-disable annotation itu dilakukan oleh yang mempresentasikan atau yang men-share screen kan. Nah, jadi otomatis ya yang bisa mengatur adalah Bapak Ibu sebagai narasumber yang men-share screen kan PowerPoint ini sendiri. Nah, akan tetapi apabila terjadi sebuah gangguan yang serius, nah seperti memberikan coretan, tidak hanya coretan biasa tapi tulisan yang sudah memberikan efek yang luar biasa, mungkin kata-kata yang tidak senonoh gitu ya, itu biasanya mungkin webinar yang secara bebas. Nah, yang Bapak Ibu lakukan itu bisa men-stop share kalau seandainya sudah kewalahan gitu. Nah, dan untuk host itu sudah siap sedia ketika hal itu terjadi, kelupaan gitu ya mengatur anotasi, host juga bisa langsung men-stop share ya, stop sharing. Nah, ini terkait dengan anotasi. Oke. Yang ketiga, narasumber itu harus siap sebagai host cadangan. Nah, ketika host sudah menunjuk Bapak Ibu sebagai co-host misalnya, sehingga Bapak Ibu sebagai narasumber itu bisa memakai fitur-fitur yang juga dilakukan oleh host. Nah, kenapa saya mengatakan sebagai host cadangan? Kadang-kadang ada dalam sebuah webinar, itu hostnya sendiri mengalami gangguan jaringan misalkan, sehingga hostnya itu keluar gitu, hostnya tidak berada dalam meeting online karena mungkin gangguan jaringan. Dan ketika host itu keluar secara mendadak, itu host akan berpindah kepada co-host. Nah, jadi kalau seandainya co-hostnya adalah Bapak atau Ibu sendiri, otomatis hostnya berada di tangan Bapak Ibu. Nah, jadi yang harus diperhatikan ya, otomatis Bapak Ibu pada saat webinar, pada saat menyajikan materi, otomatis jangan sampai salah pencet end meeting gitu. Nah, karena yang bisa menghentikan meeting itu adalah host dengan mengklik end meeting. Nah, oke Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa Bapak Ibu terapkan pada saat sebagai narasumber ya di webinar atau conference. Sampai jumpa pada tutorial dan tips dalam manajemen Zoom berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.